Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi karim bil khair. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ala man nafa'a bil ilmi fi darin amin. Walau qala anti talikun, dan jikalau berkata ya sami, kamu tertalak, ba'da tolqatin dengan sebagian talak, fa tolqatun aw nisfai tolqatin, fa tolqatun illa ayyurida kulla nisfin min tolqatin, maka yaitu satu talak, dua atau dua setengah. Satu talak, dua setengah. Dua setengah. Apa maksud dua setengah? Memang artinya dua setengah, tapi coba diberikan makna yang tepat. Karena ketika orang dengar dua setengah, itu dua setengah itu dua lebih setengah. Nisfain setengah. Nisfun setengah. Nisfain ini Dua setengah. Dua setengah talak. Dua setengah satu talak. Dua setengah satu zuhur. Kalau orang awam dengar dua setengah, antum datang ke kedai dikasih 2 kilo tambah setengah, itu namanya dua setengah. Nisfun artinya setengah. Nisfa ini setengah dua, jam jadi setengah dua kali. Nah, sama dengan orang yang apa tuh, jualan kue lelang, setengah dua kali setengah, dua kali setengah, 3 kali setengah. Nah, jangan dua setengah, tapi tadi saya bilang setengah 2 kali 6, atau setengah 2 kali talak, atau kotor, maka jatuh satu talak, kecuali bahwa menginginkan setiap masing-masing dari satu talak. menginginkan ya seorang setiap masing-masing dari satu talak. Mana setiap masing-masing? Setiap setengah dari satu talak. Fayaqa'u tolqatani, maka terjatuh 2 talak. Wa wuqu'u tolqati, dan adapun terjatuh 1 talak bizikri ba'diha, itu dengan menyebutkan sebagian talak mubahaman atau muayyanan, secara samar atau tertentu. Qala Syekhu Abu Hamid wa ghairuhu, berkata oleh Syekh Abu Hamid dan selainnya Syekh Abu Hamid, bitorikis sirayati, dengan jalan menular. Wa Imamul Haramain, dan menyatakan oleh Imam Haramain, bitorikit ta'biri bil ba'di anil kulli, itu dengan
cara memperhitungkan dengan sebagian dari seluruhnya. Wal asah, dan pendapat asah, anna qaulahu anti talikun, sesungguhnya ucapan suami kamu tertalak, nisfa talqataini, setengah dari 2 talak, yaqa'u bihi, niscaya jatuh dengannya perkataan suami akan 1 talak, li'annaha nisfuhuma wa qila talqatani nazaran ila nisfi, li'annaha nisfuhuma, titik di situ dulu. Li'annaha nisfuhuma, karena sesungguhnya 1 talak itu setengah keduanya. Wakilah, dan pendapat yang lain, talqatani nazaran ila nisfi kulli talqatin, itu jatuh 2 talak karena memandang kepada setengah setiap 1 talak. Wa anna qaulahu anti talikun, dan sesungguhnya berkatanya ya suami kamu tertalak, salah tata, dengan 3 kali, ansofi talqatin au nisfa talqatin wa thulutha talqatin ya kamu bihi, setengah talak atau setengah 1 talak. Anti tolikun salah satu ansofi talqatin, kamu tertalak dengan 3 kali setengah talak atau setengah 1 talak. Wa thulutha talqatin, dan nisfu talqatin wa sulusu talqatin, itu 1 paket. Nisfu talqatin wa thulutha talqatin, Sulusu wa thuluthu talqatin, atau setengah 1 talak dan 1/3 talak. Ya qamu bihi, itu terjatuh dengannya ucapan talqatani, itu 2 talak, oleh 2 talak. Nazaran fil awla ila ziyadati nisfi, karena memandang kepada pendapat pertama, ula masalah pertama, karena memandang kepada masalah pertama kepada tambahan setengah. At-talithi ala talqati fayuhsabu min ukhra, titik komanya hancur-hancuran. Nazran fil ula ila ziyadatin nisfi salisi ala talqati, karena memandang kepada masalah pertama, karena memandang pada masalah pertama kepada tambahan setengah yang ketiga atas 1 talak. Fayusabu min ukhra, maka dihitungkan akan ia talak dari yang lain, akan ia setengah yang ketiga, akan ia setengah ketiga dari yang lain. Wa fi tsani, dan pada masalah kedua, ila takarruri lafzi talqatin ma'al azfi, dan pada masalah kedua kepada berulang-ulang lafaz talak beserta atof. Wakila la yaqa'u fihima illa talqatun lagha, illa talqatun ilgha'u lizza'ili, ilgha'an lizza'ili fil ula. Dan pendapat
Dan pendapat pertama tidak terjatuh pada keduanya contoh. Wakilah, Dan dikatakan tidak jatuh pada keduanya contoh kecuali satu talak, karena sia-sia bagi tambahan pada masalah pertama. Nazaran fitani Nazaran fitaniyati illa anna al-mudhafaini min ajza'it talqati. Dan terkadang pada dua lafaz, Bistani, pada dua masalah, Bistani, pada masalah kedua, kepada sesungguhnya yang diidofakan dua lafaz dari bagian satu talak. ketika suami mengatakan sama istrinya, anti tolikun ba'da talqatin, kamu wanita yang ditalak dengan sebahagian satu talak, sebagian dari satu, berarti kan sampai satu, fatal qatun, maka jatuhnya satu, dengan alasan talak tidak bisa dibagi. Lihat baris di atas, li'anna talaqa la yataba'adu, karena talak tidak bisa terbagi. Atau kata suami sama istrinya, anti tolikun nisfai talqati, kamu wanita jatuh talak dengan 2 kali setengah satu talak. 2 kali setengah satu talak. 2 kali setengah satu. Fatal qatun, jatuh satu juga. Nah, karena 2 kali setengah, bukan 2 setengah. 2 setengah jatuh 3. Kecuali kalau si suami bermaksud setiap setengah itu dari satu, setengah pertama dari satu, setengah kedua dari satu lagi. Yang setengah ini menyebabkan jatuh satu, setengah ini menyebabkan satu, jadi jatuhnya fayaqa'u talqatan, jatuh 2. Kalau niat dia adalah setengah dari satu, setengah pertama dari satu talak, setengah kedua dari satu talak. Nah, ini berapa tisu? Ini berapa? Ini? Setengah nih? 2 setengah. Setengah 2 kali. 2 setengah atau setengah 2 kali? Setengah 2 kali, bukan 2 setengah. Nah kalau niat suami adalah 2 kali setengah, berarti 1. Tapi kalau niat suami adalah setengah dari masing-masing 1, ini kan 1, ini juga 1. Kalau maksud suami adalah 2 kali setengah, di sini setengah diambil, jatuh setengah, sini diambil setengah, jatuh setengah, jatuh talak berapa? 2. Kenapa? Karena talak nggak bisa setengah. Dijatuh setengah ini ke bawah ini nih, jatuh 1. Jatuh setengah ini ke bawah ini nih, itu 2. Itu makna nisbah kula nisbin min talqatin, setengah dari 1. Tapi kalau dibilang setengah 2 kali, itu bisa 1. Nah, jatuhnya talak dengan menyebutkan sebahagiannya talak
baik secara mubham ataupun jatuhlah satu talak dengan menyebutkan sebahagiannya satu talak, baik penyebutan itu mubham atau muayyan. Jadi kalau talak disebutkan sebagian, jatuhnya satu. Baik mubham, mana contoh mubham? Ulang redaksinya. Wuqu'ut talqati, jatuh satu talak, bidzikri ba'dihha, dengan menyebutkan sebahagiannya satu talak, baik sebahagian itu mubham atau muayyan. Mana contoh sebahagian yang mubham? Anti tolikun ba'da talqatin, itu namanya sebagai mubham. Nah, kamu saya jatuhkan sebagian talak. Berapa nilai sebagian itu? Nggak diketahui, itu namanya mubham. Kamu saya jatuhkan 2/3 talak, itu namanya muayyan. Jadi sebahagian itu mau mubhamkah, contohnya ba'da, mau muayyankah, contohnya nisfah atau sulus atau rubuh, maka jatuhnya tetap satu. Nah, metodenya metode apa? Disebutkan sebagian jatuh satu, kata Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, juga yang lain dengan metode menular, sama dengan memerdekakan. Berkata Imam Haramain dengan metode takbir ba'ad an-niqul. Ini masada berulang, menyebutkan sebahagian tapi maksudnya keseluruhan, berarti metode mantik. Nah, ada metode mantik, ada metode kedokteran. Metode kedokteran menular. Nah, metode mantik, salah satu cara berbicara yaitu menyebutkan sebahagian, maksudnya keseluruhan. Contoh, ma ra'aitu jabha Zaidin minal ghad, tidak aku lihat dahi si Zaid sejak kemarin. Itu namanya zikru ba'ad iradatul qul. Ada iradatul qul, zikrul qul iradatul ba'ad. Disebutkan seluruhan, maksudnya sebahagian. Saya berpegang dengan tongkat. Apakah dia berpegang dengan tongkat dan semuanya? Ya, nggak ada sebagian. Bukan semua pegang tongkat. Mana cara memegang tongkat itu panjang itu? Di sebagiannya kita buka. Ada zikrul mahal iratul hal. Disebutkan tempat, maksudnya keadaan. Was'al, was'alil qaryah, tanya olehmu ke kampung itu, maksudnya ke penduduk Korea. Ada disebutkan hal tapi kehendaki mahal. Disebutkan mahal dikehendaki hal. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil olehmu pakaian kamu ketika mau ke masjid, maksudnya sholat. Ada lagi zikru, apa lagi? Zikru mahal iradatil hal, zikru iradatil mahal, zikru juz iradatil kul, zikru kul iradatil juz. Ada i'tibar makanan. Inni wada'tu min dzurriyyati inda baitikal muharram biwadin ghairi zizar'in inda baitikal muharram, di dekat Ka'bah. Nabi Ibrahim ketika menetapkan Nabi Ismail sudah ada Ka'bah. Sudah ada Ka'bah?
Belum. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ismail sudah bisa membantu. Kenapa dikatakan indah Baitul Muharram itu namanya itibar Mayaul? Karena di sana akan ada Ka'bah nantinya. Atau itibar makana, karena di situ pernah ada Ka'bah. Di sana dua itibar. Nah, seluruh metode yang kita bicarakan tadi itu dipakai oleh seluruh bahasa di dunia. Nah, dari kemarin saya lihat batang hidungnya. Apa yang di dapur? Masak nasi. Bohong dia masak nasi, dia masak beras. Tidak masak nasi. Kenapa masak beras bilang masak nasi? Itibar Yaul. Nah, berbicara karena mempertimbangkan yang akan terjadi. Dia kan jadi nasi nanti. Bilang saja masak nasi. Mabu ayangnya. Air dingin dia punya ayangnya. Yang itu tinggal dipakai, nggak bisa direbus lagi. Itu namanya itibar. Nah, jadi kata Imam Haramain, saya jatuhkan kamu sebahagian talak lalu jatuh keseluruhannya. Ini itibar ba'an anil kul. Nah, permasalahan mirip yang kemarin, aku jatuhkan talak ke hidungmu, maka menularlah ke seluruh tubuh yang lain. Saya jatuhkan talak ke hidungmu, maka disebut hidung maksudnya kamu. Berbeda perhitungan, berbedalah hukum. Seperti masalah kemarin ketika suami menjatuhkan talak ke tangan kanan istrinya kalau masuk rumah, lalu dipotong tangannya dan dia masuk rumah, kalau pakai metode pertama jatuh talak? Tidak jatuh. Kenapa? Tangan kanannya sudah dibuang. Jadi nggak pernah jatuh talak ke tangan kanan, baru masuk rumah. Bagaimana mau menular? Tangan kanannya nggak kena talak. Tapi kalau ikut metode kedua, jatuhlah talak. Karena disebutkan tangan kanan maksudnya adalah tubuh istrinya. Kecuali kalau dia mati dulu baru masuk rumah, maka nggak jatuh talak. Nah, titik. Jika suami berkata sama istrinya, anti tolik nisfa talqatain, kamu jatuh talak setengah dari 2 talak, maka jatuhlah 1. Berapa setengah dari 2? Jatuh 1. Li'annaha nisfuhuma, karena sesungguhnya 1 itulah setengah dari 2. Kila, menurut pendapat yang kedua, talqatan, jatuh 2 talak. Kok jatuh 2 talak? Karena memandang kepada setengah masing-masing 1 talak. Setengah dari 2 talak. Ini diambil setengah, dia ambil setengah. Berarti itu tadi jatuhlah kedua-duanya. Nah, kalau suami bilang sama istrinya begini, anti tolikun salasata ansofi talqatin, kamu saya jatuhkan talak 3 kali setengah 1 talak. 3 kali 1,5 talak. Berapa totalnya? 3 kali 1,5, 3 kali setengah 1,5. Maka jatuhlah talaknya 2. Kenapa 2? Karena 1 udah jatuh, kemudian lebih setengah menuntut sempurna, jatuhlah 2. Kalau suami bilang begini, anti tolikun nisfu tolqatin wa sulusu tolqatin, kamu saya jatuhkan talak setengah dari 1 talak dan 1/3 dari 1 talak, maka jatuh juga 2. Berapa total bit? Setengah tambah 1/3? Seperempat? 1/4. Nggak sampai 1. Setengah tambah 1/3 berapa? Setengah tambah setengah saja baru 1. Ini setengah tambah 1/3.
Apa nih carinya? 1/2 tambah 1/3 buat sama dengan 2/3, angkanya 6. 6 dibagi 2, 3 bagi 1, 3 berarti 3/6. Kemudian 6 dibagi 2 dibagi 3, 2 berarti 1, 2/6 berarti 5/6. Nah berarti totalnya 5/6 tambah 1/6 lagi baru genap 1, baru 5/6, enggak sampai 1 talak. Nah menurut pendapat yang kuat itu jatuhnya 2. Nah kenapa jatuhnya 2? Alasannya karena berulang-ulangnya lafaz 1 talak dengan huruf ataf. Berulang-ulangnya kalimat 1 talak dengan huruf ataf. Nisfu talqatin wa sulusu talqatin. Setengah dari 1 talak, 1/3 dari 1 talak. Berapa kali terulang talqatin? Apabila kalimat terulang dengan huruf ataf maka hasilnya adalah berbeda. Berarti 1 yang pertama, 1 yang kedua beda. Kalau dijatuhkan setengah dari 1 jatuhnya berapa? 1. Dijatuhkan 1/3 dari 1 jatuhnya berapa? 1 tambah 1. Begitu. Jatuhlah 2. Menurut pendapat yang kedua tidak jatuh pada kedua contoh tadi kecuali hanya 1 talak. Nah, bagaimana metode berpikirnya? Ilgha lizaid fil ula. Yang pertama kan lebih setengah itu dibuang setengahnya. Talak cuma bisa jatuh 1/2, nggak bisa dibuang. Nah pandangan menurut pendapat masalah kedua yaitu mudafain min ajza' talqah. 2 mudaf. Mana mudaf? Masalah kedua mana masalah kedua? Anti talikun nisfu talqatin wa sulusu talqatin. Mana mudaf? Nisfu sama sulusu. Gabungan keduanya itu baru bahagian dari 1, belum sampai 1, baru 5/6-nya. Nah berarti kalau menjatuhkan 5/6 dari 1 talak jatuhlah 1. Itu cara berpikirnya. Nah tapi bertentangan dengan kaidah nahwu. Apa kaidah nahwu? Sesuatu yang diulang dengan huruf ataf berarti dia berbeda, maka pendapat kuat ikut kaidah nahwu. Jatuhnya 2. Titik. Lanjut silakan. Walau qala anti tariqun nisfa wa thulutsa talqatin wa talqatun. Jikalau berkata si suami, engkau tertalak setengah dan 1/3 talak, maka jatuhlah 1 talak. La talqatani, tidak 2 talak. Lintifai takarruri lafz talqatin, karena ternafi berulang-ulang lafaz talak. Walau qala anti tariqun nisfa talqatin thulutsa talqatin. Jika berkata suami, engkau tertalak setengah talak, 1/3 talak, lam yaqa' illa wahidatun, tidak, niscaya tidak terjatuh kecuali oleh 1 talak. Lintifa'il ataf, karena ternafinya huruf ataf. Walau qala bi arba'in, jikalau kepada 4 orang istrinya, au qa'tu 'alaikunna, aku jatuhkan di atas kalian, au bainakunna, atau aku jatuhkan di antara kalian, talqatan, akan 1 talak, au talqataini, au salatan, au arba'an,
atau 2 talak atau 3 talak atau 4 talak, waqa'a ala kullin talqatun, niscaya terjatuhlah atas masing-masing oleh 1 talak. Lianna ma dzakara, karena sesungguhnya sesuatu yang menyebutkan ia suami, idza wuzi'a alaihinna, jika dibagi akan ia sesuatu atas mereka para istri, khassa kullan minhunna talqatan, niscaya terkhususlah ia sesuatu akan masing-masing dari mereka istri akan 1 talak, au ba'daha, atau akan sebagiannya talak, fatuk malu, lalu disempurnakan. Fa in qasada tawzi'a kulli talqatin 'alaihinna, jika bermaksud ia suami akan tauzi', membagi masing-masing talak atas mereka para istri, waqa'a ala kullin minhunna, niscaya terjatuhlah atas masing-masing dari mereka para istri, fi tintaini, pada 2 istri, tintani itu 2 talak, fi tintaini pada 2 talak. Nah, pada 2 talak, tintani itu 2 talak, jatuh 2 talak. Wa fi talatin wa arba'in, dan pada 3 dan 4 talak, talatun, itu jatuh 3 talak. Kama yaqa'u fi wahidatun, sebagaimana jatuh pada 1 talak, ucapan 1 talak oleh 1 talak. Wa 'inda itlaqi, dan ketika memutlakkan, la yuhmalul lafzu 'ala hadha at-taqdiri, tidak ada ihtimal, kemungkinan lafaz atas ini takdir, li bu'dihi 'anil fahmi, karena jauhnya lafaz dari pemahaman, jauhnya pemutlakan dari pemahaman. Fa in qala, jika berkata ia suami, aradtu bainakunna ba'dahunna, aku inginkan di antara kalian akan sebagian kalian, yaitu fulanata wa fulanata matalan, yaitu contohnya, yaitu fulan dan fulan sebagai fulana dan fulana sebagai contoh. Lam yuqbalu zahiran fil asahi, niscaya tidak diterima akan ia pengakuan secara zahir menurut pendapat asah. Lianna zahirul lafzi, karena sesungguhnya zahir lafaz, yaqtadi menuntut ia zahir lafaz syarikatahunna, akan berserikatnya mereka para istri, wa yadinu, dan mengamalkan agama si suami. Watani, pendapat kedua, yukbalu, diterima akan ia pengakuan, ihtimali bainakunna, karena ihtimal kata-kata bainakunna, lima aroda, bagi sesuatu yang menginginkan ia suami, bikhilaf alaikunna, dengan sebalik kata-kata alaikunna. Wala yukbalu, maka tidak diterima akan dia, maka tidak diterima ayyurida bihi, bahwa menginginkan dia suami dengannya, alaikunna ba'dahunna, akan ba'dahunna, jasman sepakat ulama. Qalahul imamu wal Baghawi, berkata akan yang pendapat oleh Imam Nawawi dan Imam Baghawi. Walau talaqaha, jikalau mentalaki suami akan istri, thumma qala lil ukhra, kemudian berkata si suami kepada istrinya yang lain, asyraktuki ma'aha, aku ikutkan engkau bersamanya, wanita yang telah ditalak, au anti kahiyya, atau engkau seperti dirinya, au mithluha, atau semisirnya. Fa innawa bidzalika talaqaha, jika berniat suami dengan demikian kata-kata akan mentalaknya istri.
jika berniat ia suami dengan demikian kata-kata akan mentalak istri, talqul liqad, niscaya tertalak ia istri. Wa illa, jika tidak berniat ia suami, fala tutallaqu, maka tidak tertalak ia istri. Lihtimal lafzi li ghairi talaqi, karena ihtimal lafaz bagi selain talak. Wakada begitu juga, qala akharu dzalika li imratihi, jikalau berkata oleh orang lain akan demikian kata-kata bagi istrinya orang lain. Ai qala laha ba'da an tatallaqa rajulun imratahu, maksudnya berkata si suami baginya si istri setelah bahwa mentalak oleh laki-laki lain akan istrinya. Apa dia katakan? Asyraktuki ma'aha, aku ikutkan engkau bersamanya, istri yang orang lain. Au anti kahia, atau engkau seperti dirinya. Au mithluha, atau semisalnya. Fa innama talaqaha bidzalika talaqat, jika berniat ia suami akan mentalak istri dengan demikian kata-kata, niscaya tertalaklah si istri. Wa illa, jika tidak berniat ia suami, fala, maka tidak tertalak istri, lima dzukira, karena sesuatu yang telah disebutkan akan ia. Nah, Allah Karim. Walau qala anti talikun, jikalau suami berkata sama istrinya, kamu jatuh talak setengah dan sepertiga satu talak. Setengah dan sepertiga berapa tadi? 5/6. Batal kotun, maka jatuhlah satu, tidak jatuh dua, karena tidak terulang lafaz talak. Huruf ataunya ada nisfu wa sulusu, ada huruf atau, tapi kalimat tolkoh hanya sekali. Jikalau suami berkata anti tolikun nisfu tolkotin sulusu tolkotin, nah setengah talak sepertiga talak itu juga tidak jatuh kecuali hanya satu, karena huruf atapnya yang nggak ada. Tolkotinnya terulang tapi huruf atap nggak ada. Jadi apabila tolkotin terulang huruf atap ada, maka di sana lahir hukum dua talak yang jatuh. Nah, itu habis kasus yang atas. Kasus baru, kalau suami, harusnya Safir berhenti situ. Kalau suami berkata kepada 4 istrinya, mungkin dia mau jadi wali lagi, auqabtu alaikunna, aku jatuhkan ke atas kalian atau antara kalian satu talak, jatuh berapa? Masing-masing isinya jatuh berapa? Satu. Kenapa dijatuhkan satu talak? Maka istrinya masing-masing dapat 1/4. Nah, yang pecah digenapkan jadi 1. Begitu juga saya jatuhkan kepada kalian masing-masing ke atas kalian, maaf, saya jatuhkan kepada atas kalian atau antara kalian 2 talak atau 3 talak atau 4 talak, apapun yang diucapin, maka jatuhnya tetap 1. Waqa'a ala kullin talqatun, jatuh terhadap satu istri 1 talak. Kenapa? Karena sesuatu yang disebutkan tadi 1, 2, 3, 4, kalau dibagi ke mereka, maka masing-masing dapat 1. Itu kalau yang 4. Kalau yang 3, yang 2, yang 1, masing-masing dapat sebagian. Nah, maka sebagian itu disempurnakan jadi 1, maka jatuhlah talak 1.
Tapi apabila si suami bermaksud dengan kata-kata itu membagikan setiap istri satu talak kepada mereka, qasada tauzi'a kulli talqatin alaihinna, dia kepengen membagikan setiap satu talak ke istri, itu maksudnya. Alqatu alaikunna talqatan, aku jatuhkan kepada kalian semuanya satu talak. Maksud saya adalah setiap kalian dapat satu. Waqa'a ala kullin minhunna, maka jatuhlah terhadap masing-masing dari mereka. Kalau sintai berarti sinta. Nah, kalau dibilang tadi auqatu alaikunna talqatain, maksudnya masing-masing dapat dua, berarti setiap istri dapat dua. Tapi kalau dia katakan tadi salasan, aku jatuhkan kepada kalian tiga, maksudnya adalah masing-masing dapat tiga, jatuh talak tiga. Kalau dia bilang auqatu alaikunna arba'an, aku jatuhkan kepada kalian empat talak, maksudnya masing-masing dapat empat, jatuhnya berapa? Tiga. Kok tiga, Bu? Tiga. Karena maksimalnya cuma tiga. Ini kata-kata ini bisa bikin ngibulin orang. Coba antum lihat kalimatnya, sintain sintan, salasin arba'in kok salah? Harusnya kan salas arba'in arba'. Tapi enggak, salasin wa arba' tetap salas, karena maksimalnya tiga. Utama kamu serumpun bambu, jatuh berapa? Satu atau tiga? Serumpun bambu satu atau tiga? Itu baru masalah bahasa Indonesia. Setelah kamu serumpun bambu, kata suami kepada istri, berapa jatuh talak suami? Satu atau tiga? Hah? Bisa satu, bisa tiga. Nah, kalau maksud suami adalah serumpun, arti satu, batu satu. Kalau maksud suami adalah jumlah bambu dalam serumpun itu lebih daripada tiga tentunya, maka jatuh tiga. Nah, sebagaimana jatuh satu kama yaqa'u fi wahidatin wahidah, sebagaimana masing-masing istri dapat jatuh satu talak ketika itlaq. Maaf, wa indal itlaq la yumaru lafzu ala hadza takdir li budiyanil fahmi. Ketika mutlak, ketika suami enggak ada niat apa-apa, maka setiap istri hanya jatuh talak satu. Walaupun dibilang tadi auqatu alaikunna arba'an au bainakunna arba'an, itu jatuhnya satu kalau suami tidak punya niat. Setelah suami mengungkapkan kalimat di atas, apa kata suami? Auqatu alaikunna au bainakunna arba'an, kata suami, aradtu bainakunna ba'dahunna, maksud saya dengan kata-kata bainakunna itu sebagian kalian, gak semuanya. Yang baru tidak, yang lama-lama saja, fulanah sama fulanah saja. Lam yuqbal dhahir, kalau dibawa ke pengadilan, perkataan suami itu tidak diterima secara zahir menurut asal. Kenapa? Zahir lafaz itu bermaksud alaikunna, bainakunna, itu semua istrinya ikut. Tapi suami boleh yadin, boleh mengamalkan secara batin apa yang dimaksudkan.
Menurut pendapat yang kedua, diterima pernyataan suami tersebut karena kata-kata bainakunna bisa digunakan kepada keinginan suami, beda dengan kata-kata alaikunna. Tapi kalau dia katakan auqatu alaikunna arba'an, lalu kata suami maksud saya sebagian, tidak terima, karena kok alaikunna maksud semua. Tapi kalau bainakunna masih boleh diterima, kata pendapat Tsani. Nah, maka tidak diterima maksud sebagian kalau dia katakan alaikunna. Tapi kalau bainakunna masih boleh. Kalau seorang suami menceraikan satu istri, misalnya ada istri yang bikin masalah melulu, pokoknya di mana ada masalah dia pasti biang kerok, akhirnya diceraikan oleh suaminya. Anti tolek, lalu istri sampingnya merepet. Asraktuki ma'aha, aku ikutkan kamu bersama dia. Anti kahi, kamu juga kayak dia. Nah, ucapan seperti itu jadinya kinayah talak. Kalau suami mengucapkan itu kepada istrinya, yang lain niatnya talak, jatuhlah talak ke istrinya kalau gagal. Begitu juga kalau orang lain mengucapkan itu ke istrinya setelah kawannya mentalak istri kawannya. Orang ini baru pulang iktikaf di masjid, 10 akhir Ramadan. Dua orang ini sejoli ini, tetangga juga. Pulang iktikaf, agak lama iktikafnya waktu itu, karena malam 7 dari malam, sholat pagi sampai pagi. Jam 9 tinggal di rumah, pulang ke rumah. Istri mereka itu dan nunggu depan pagar. Nah, uang untuk buat kue belum ada. Nah, mulailah istri yang berani menyerang suaminya. Bla 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 bla. Kira bisa iktikaf dengan kue. Nah, kue itu nggak bisa buat yang iktikaf dengan sejadah. Iktikaf akhirat ke akhirat. Ini mau lebaran ini, anak belum punya uang untuk baju baru. Akhirnya emosi dia, hilang kesabaran iktikafnya. Anti tolek, anta tolek. 5 menit. Nah, akhirnya diceraikanlah oleh suami ini menceraikan istrinya. Istrinya mulai pulang ngamuk-ngamuk, anti kahi. Nah, dia bilang gitu, kamu juga kayak dia. Kata suami yang kedua kepada istrinya. Kalau suami yang kedua bilang anti kahi, asraktuki, aku sertakan kamu bersama dia. Kalau niatnya talak, jatuhlah talak. Kalau niatnya talak, jatuh talak. Ternyata yang kedua itu juga niat talak. Jadi pulang dia ke masjid, keluar bulan. Nah, urut waktu Idul Fitri itu akan menghadiri walimah Sayyidah Asia dengan baginda Nabi. Dia urut. Nah, paslon. Tambah satu bab ni, InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Yasihul istisna'u fi talaqi. Sah istisna' pengecualian dalam talak. Dan talikun talatan ila wahidatan. Seperti engkau tertalak 3 kecuali 1. Fa yaqa'u thintani, maka jatuh oleh 2 talak. Bisyarti ittisalihi bil mustasna' min, dengan syarat bersambungnya istisna dengan mustasna' min. Fa in fasada lam yu'athir, jika terpisah ia istisna, niscaya tidak memberi pengaruh ia. Wala yadurru fi ittisali saktatu tanaffusin wa iyyin, tidak mengapa di dalam masalah menyambung oleh saktah bernafas
dan gagap. Li'annaha, karena sesungguhnya sakta tanafus dan gagap la tu'addu fasilah, tidak dianggap akan ia sakta tidak dianggap akan ia sakta akan pemisah. Bi khilafil kalamil yasiri al ajnabi, dengan sebalik kalam yang sedikit yang ajnabi. Fayuduru ala sahih, maka mudarat ia kalam yang sedikit menurut pendapat sahih. Qultu, aku katakan, wa yashtaratu ayyan wiyal istisna'a, disyaratkan bahwa berniat ia seseorang akan istisna qabla faraghil yamini fil asahi wallahu a'lam, sebelum selesai sumpah menurut pendapat sahih wallahu a'lam. Wa tsani, pendapat kedua, la yashtaratu dzalika, tidak disyaratkan akan demikian berniat sebelum faraghul yamin, bal yakfi ayyab walahul istisna'u ba'da tamamil mustasna min, akan tetapi cukup oleh bahwa terlintas baginya seseorang oleh istisna setelah sempurna mustasna min. Wa'turidha dzalika, dan ditentang akan pendapat tersebut bi'annahu, dengan sesungguhnya yalzamu alaihi wuqu' talaqi ba'da wuqu'ihi, wajib atasnya kata-kata tersebut oleh jatuh talak setelah jatuhnya talak. Wa yashtaratu adamul istighraqihi lil mustasna min, dan disyaratkan tiada istighraq, menghabiskannya istisna bagi mustasna min. Kalau qala, jikalau berkata si suami, anti taliqun talatan illa talatan, engkau tertalak 3 kecuali 3, lam yasihhal istisna'u, niscaya tidak sahlah istisna, wa waqa'a talatun, dan terjatuhlah 3 talak. Walau qala, kalau berkata suami, anti taliqun talatan illa tintaini wa wahidatan fa wahidatun, jikalau berkata suami, engkau tertalak 3 kecuali 2 dan 1, maka terjatuhlah 1 talak. Wakil, pendapat kil, jatuh 3 talak. Atsani yang kedua, mustasna yang kedua, wahidatan. Asani, bermula kaul yang kedua, ya jama'ul mustasna, itu menggabung ia atsani akan mustasna. Fayakunu mustaghriqan, maka jadilah ia itu menghabiskan. Wal awwalu, dan bermula kalam pertama, la yajma'uhu, itu tidak menggabung ia yang pertama akannya mustasna. Wa yulgha, dan wa yulgha qawluhu wa wahidatan, dan disia-siakan akan perkataannya wa wahidatan, li husulil istighraqi biha, karena hasillah istighraq dengannya. Au anti taliqun tintaini wa wahidatan illa wahidatan, atau engkau tertalak 2 dan 1 kecuali 1, fatalathun, maka jatuhlah 3 talak. Wakila, pendapat kil, tintani, jatuh 2 talak. Atsani, bermula kaul yang kedua, kalam yang kedua, yajma'ul mustasna min, itu menggabung ia yang kedua akan mustasna min. Fatakunul wahidatu, maka jadilah kata-kata wahidatu mustasnatan minat talatati, itu istisna dari 3.
Wal awwalu, dan kalam pertama, la yajma'uhu, tidak menggabung ia kalam pertama akannya. Persahabat. Dan pendapat pertama itu tidak menggabung ia pendapat pertama akannya istisna. Fatakunul wahidatu mustathnatan minal wahidi, maka jadilah kata-kata al-wahidatu itu istisna dari al-wahidi. Fayalghul istisna'u, maka sia-sialah istisna. Nah, aneh-aneh kenapa ini ditampilkan, nggak kepikir gitu. Apa ada orang pakai itu tidak? Yang jelas sesuai dengan kaidah. Istisna dalam talak itu sah. Nah, istisna dalam talak sah contohnya anti tolikun salasan illa wahidatan. Kamu jatuh talak 3 kecuali 1. 3 dikecualikan 1 maka jatuh 2. Nah, ada syarat istisna. Di sini disebutkan 2 syarat. Nah, 2 syarat, 3 syarat. Ada 3 syarat. Syarat pertama adalah harus bersambung mustasna dengan mustasna min. Mustasna adalah kalimat setelah ilah, mustasna min adalah kalimat sebelum ilah. Itu harus bersambung. Ini bab nahu atau bab fikih? Nah, bab nahu masuk ke fikih. Hukum nahu, kaidah nahu mempengaruhi hukum fikih. Nah, jadi mustasna harus bersambung dengan mustasna min. Kalau terpisah maka istisna enggak beri pengaruh. Contoh anti tolikun salasan illa wahidatan, enggak jadi, tetap talak 3 karena terjedah. Tapi kalau terjedahnya itu ngambil nafas, nggak masalah. Suami dah susah nafas, anti tolikun salasan illa wahidatan, boleh. Nah, atau itu kaku, gagap, kaku, lupa teks, itu nama kan biasa dalam ceramah kan biasa itu muncul. Nah, kaset kusut atau sinyal galak itu jeda itu tidak memberi pengaruh di dalam talak, tapi pengaruh dalam tafsir. Nah, kenapa? Karena sakta itu tidak dianggap pemisah. Lain halnya kalau kalam walaupun sedikit tapi nggak ada hubungannya, maka masalah. Kata suami anti tolikun salasan. Nah, ini karena saya kasihan illa wahidatan. Bilang saya kasihan baru illa wahidatan, maka enggak, talaknya tetap 3. Itu syarat pertama. Syarat kedua, harus ada niat istisna sebelum selesai bersumpah. Bersumpah di sini berkalam. Sebelum selesai mengatakan ilah, sebelum selesai mengatakan kalimat talak, itu harus ada niat istisna. Niatnya nggak boleh tiba-tiba. Dari awal nekat dijatuhkan talak 3 sama istrinya. Contoh anti tolikun salasan. Ketika ucapin salasan, datang kasihannya illa wahidatan, nggak boleh. Dia nyebutin salasan itu sudah ada niat baca ilah, sama dengan baca kalimat la ilaha illallah. Ketika baca la ilaha, kan ada niat kita baca illallah. Tapi kalau nggak ada niat kafir itu. La ilaha, nggak ada niat baca illallah. Setelah illallah baru ada niat illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi dia murtad ke kanan, Islam ke kiri. La ilaha murtad, illallah Islam. Betul sekata mat la ilaha, mati dia, kafir dia. Nah, tapi kalau ada niat untuk baca illallah, walaupun matinya di la ilaha, astagfirullah, murtad dia, enggak
Enggak. Nah, karena seorang muslim ketika mengucapkan la ilaha illallah, itu illallah itu dan niat untuk dibaca, walaupun enggak kebaca dia tetap sah. Nah, itu berarti istisna itu disyaratkan harus ada niat dari awal, minimal sebelum sampai mengucapkan salat. Pendapat kedua nggak perlu disyaratkan, yang penting terlintas istisna di penghujungnya. Terlintas di penghujungnya nggak ada jeda, itu sudah cukup. Pendapat itu ditentang bi'annahu yalzamu alaihi wa qad talaq ba'da wuqu'i. Nah, begitu berarti lazim di atasnya menjatuhkan talak setelah jatuhnya. Disyaratkan yang ketiga, mustasna tidak boleh ngabisi mustasna min. Mustasna tidak boleh menghabiskan mustasna min. Contoh, anti tolikun salasan ila salasan. Kamu saya carikan 3 kecuali 3. 3 kecuali 3 kan habis itu. Maka tidak sah istisnanya, jatuh talaknya 3. Nah, tampil dalam bentuk yang lain. Istighraq tampil dalam bentuk yang lain tapi bisa dinilai dari sudut pandang yang lain. Mana contoh? Anti tolikun salasan ila sintaini wa wahidatan. Kamu saya jatuhkan talak 3 kecuali 2 dan 1. Bayangkan, kamu saya jatuhkan, contoh, kamu saya jatuhkan talak 3 kecuali 2 dan 1, maka jatuhnya 1. Pendapat kedua mengatakan jatuhnya 3. Nah, dari dasar apa pendapat kedua mengatakan 3 jatuhnya? As-sani ya jama'ul mustasna. Pendapat kedua yaitu kila salasun itu kan pendapat kedua. Itu mana as-sani? As-sani pendapat kedua menggabungkan mustasna min. Mustasna min ada berapa tadi? Maaf, menggabungkan mustasna. Mustasna ada berapa? 3. Pertama 2, kemudian gabungkan jadi. Nah, 3 kecuali 3 jadilah dia mustaghriq. Fayakunu mustaghriqan, jadilah dia mustaghriq, menghabiskan mustasna min, akhirnya jatuh 3. Pendapat pertama tidak menggabungkannya. Jadi ila sintain wa wahidah itu tidak digabung, dipisah. Kamu jatuh talak 3 kecuali 2. Berapa jatuh? 1 kecuali 1 lagi, baru mustaghraq. Mustaghraq batal, sisalah 1. Paham? Tidak? Paham tidak? Abu, apa kata suami? Jatuh talak 3 kecuali 2 dan 1. Nah, menurut pendapat pertama jatuh berapa? Jatuh 1. Kenapa 1? Karena jatuh 2. 1 dikecualikan 2. Karena mustasnanya nggak digabung, dihitungnya per kata. Kamu jatuh 3 kecuali 2. Berapa hasilnya? 1. Dikecualikan lagi 1. Berapa hasilnya? 1. Karena istighraq kan? Maka itu 1. Nah, pendapat kedua ngitungnya gabung. Kamu jatuh 3 kecuali 2 dan 1 3. Berarti sama, kamu jatuh talak 3 kecuali hasilnya apa gitu. Nah, sehingga pendapat kedua mengatakan jatuhnya 3 karena dia gabungkan dulu baru dikecualikan. Kalau pendapat pertama enggak, dia ikut alur kata-kata. Kamu jatuh talak 3 kecuali 2. Sudah dapat hasil 1, dikecualikan 1 lagi istighraq, maka hasilnya 1. Lain lagi,
anti tolikun sintaini wa wahidatun. Anti tolikun sintaini wa wahidatun. Kamu dijatuhkan talak 2 dan 1. Nah, kecuali 1 maka jatuh 3. Nah, anti tolikun sintaini wa wahidah. Kamu saya jatuhkan talak 2 dan 1 kecuali 1 maka jatuh 3 menurut pendapat pertama. Wakilah pendapat kedua jatuh 2. Kenapa kedua mengatakan jatuh 2? Karena pendapat kedua menggabungkan mustasna min. Nah, jadi metode kedua gabung nih. Jadi ketika dikatakan kamu jatuh talak 2 dan 1, totalnya berapa? 3 kecuali 1, sisa 2. Nah, pendapat pertama tidak menggabungkannya. Kamu jatuh talak 2, berapa jatuh? 2 dan 1 kecuali 1, jatuh 1 lagi. Kenapa jatuh 1 lagi? Hah? Karena mustasnanya itu kembali ke 1 kecuali 1 jatuh 1. Karena dia bukan metode gabung. Kecuali pakai metode gabung, kamu sejatuhkan talak 2 dan 1 digabung 3 kecuali 1 sisa 2. Tapi kalau metode pertama kan gak gabung tadi bisa. Kamu sejatuhkan talak 2, berapa jatuh? 2 Dan 1 kecuali 1, berapa jatuh? 3. Sudah. Maka sia-sialah istisna. Al-awal la yajmu'u, pendapat pertama tidak menggabungkan mustasna min, maka jadilah 1 itu kecuali dari 1, maka sia-sialah istisna. Jadi kecuali 1 kecuali 1 jatuh 1. Yang jatuh pertama sudah 2, tambah 1 jadi 3. Nah, ada pertanyaan sih? Sudah jelas? Sudah? Oke, lanjut. Ingin saya lihat kitabnya tinggal gitu. Siapa baca Taufik? Abu. Wa huwa al-istisna min nafin isbatun. Bermula dianya istisna dari nafi itu isbat. Kalau istisna dari nafi hasilnya isbat, dan sebaliknya istisna dari isbat hasilnya nafi. Nah, sebelum kita lanjutkan, bagaimana caranya ketika orang sudah menjatuhkan talak 3 tapi dia pengen istisna? Dia telah melontarkan talak 3 sama istrinya, kemudian dia pengen hasilnya itu 0. Kalau dikatakan anti tolikun salasan ila salasan kan jatuh 3. Sekarang supaya hasilnya 0, bagaimana caranya? Anti tolikun salasan, tapi hasilnya pengen 0. Anti tolikun salasan ila isnain hasil 1. Ila salas hasilnya 0 tapi jatuhnya 3 karena istighraq. Anti tolikun salasan insyaallah. Nah, maka hasilnya 0 kalau insyaallah. Walau qala anti salasan ila sintain, maka jikalau berkata, ya suami, engkau jatuh talak 3 kecuali 2 kecuali 1.
Sudah baca tadi belum? Nah, jikalau berkata ya suami anti tolikun salasan ila sintaini ila tolkotan. Jikalau suami berkata kamu jatuh talak 3 kecuali 2 kecuali 1 pasintan, maka jatuhnya 2. Nah, kenapa jatuhnya 2? Li'anna mustasna sani mustasna minal awal. Karena yang diistisnakan, karena mustasna yang kedua itu dimustasna lagi dari pertama, maka adalah mustasna pada hakikat cuma 1. Kamu jatuh talak 3 kecuali 2 kecuali 1, hasilnya 2. Kok bisa 2? Kamu jatuh talak 3 kecuali 2. Kalau kali 2 hasilnya berapa? 1 kecuali 1. 1 kecuali 1 harusnya. Ini kata musannaf 2. Kenapa 2? Karena mustasna yang kedua itu adalah mustasna dari pertama. Mana mustasna kedua? Ila tolkatan. Ila tolkatan itu mustasna dari pertama, yaitu ila sintain. Maka jadilah mustasna secara hakikat itu hanya 1. Apa kata beliau itu? Artinya enggak sulit. Saya ulang. Jikalau berkata ya suami anti tolikun salasan illa sintaini illa tolkotan. Kamu jatuh talak 3 kecuali 2 kecuali 1, maka jatuhnya 2. Pakai rumus matematika itu bagaimana itu? Begitu. 3 dikurang 2 kurang 1 hasilnya 2. Ya. 3 dikurang 2 dikurang 1 berapa? 3 kurang 2 kurang 1 berapa? Anda punya rumus? Kalau ada 2 kalimat satu mana dikerjakan oleh pangkat itu? 3 dikurang 2 dulu dikerjain atau 2 dikurang 1 dulu? Enggak salah rumusnya yang belakang dulu. 3 kurang 2 kurang 1 buat kurung 2 dikurang 1 hasilnya 2 kurang 1 hasilnya 1. 3 kurang 1 hasilnya 2. Itulah rumusnya. Apa ya rumus matematik? Nah, sama dengan rumus matematik. Enggak percaya pakai handphone. Kalkulator. Masalah kalkulator. Kalkulator aja. Kalkulator. 3 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0. Nggak pernah kalkulator. Karena ada rumus matematika nggak bisa diselesaikan oleh kalkulator. Setelah dicek oleh beberapa orang, ada satu merek handphone yang bisa menyelesaikannya. Baca promosi dia. Khair. Jadi coba nanti dipastikan yang pernah latar belakang
matematika. Betul nggak rumusnya? 3 dikurang 2 dikurang 1 itu 2. Kata musannaf, kamu setelah 3 kecuali 2 kecuali 1, maka jatuhnya 2. Kenapa jatuhnya 2? Karena mustasna kedua itu mustasna dari pertama. Nah, mustasna kedua mustasna dari pertama. Nah, 2 kecuali 1 berapa satu sisa? 1. 3 kecuali 1 sisa? Begitu. Nah, atau berkata ya suami, salasan ila sintaini fasintan. Kalau suami berkata sama istrinya, anti tolikun salasan illa sintain, maka jatuhnya 2. Kamu sejatuhkan talak 3 kecuali 2, jatuh 2. Kenapa jatuh 2? Karena istisna kedua adalah pengecualian dari istisna pertama. Mana istisna kedua? Sintain. Salasan ila sintain. Berapa hasilnya? 3 kecuali 2 berapa hasilnya? 1. Antas tolikun salasan illa wahidah. Itu rumus. Kamu jatuh telah 3 kecuali 1, maka hasilnya 2. 5 dzukir karena alasan disebutkan tadi. Wakilah salasun, menurut pendapat kedua jatuhnya 3. Kenapa? Lianna istisna awal mustaqriq. Karena istisna pertama itu telah menghabiskan, maka sia-sialah dia. Anti tolikun salasan ila salasan, kan sudah mustaqriq itu, maka jatuhlah 3. Ketika jatuh 3, maka sia-sialah istisna berikutnya. Wasani murattabun alaih, menurut pendapat yang kedua tersusun di atasnya, maka sia-sia juga. Murattabun alaih, pendapat yang kedua murattabun diurutkan di atasnya, maka sia-sia juga. Jadi caranya diurutkan, anti tolikun salasan illa salasan. Nah, illa sintain, cara pemahamannya diurut, bukan di belakang. Yang tadi kan atau di belakang, kurangi dulu yang tengah dengan yang di ujung, hasilnya baru kurangkan kepada yang pertama. Kalau ini enggak berurut, maka sia-sialah illa sintain, jatuhlah talak 3. Wakila, menurut pendapat yang kedua, pendapat pertama jatuh 2, pendapat kedua jatuh 3, pendapat keempat, pendapat ketiga jatuh 1. Kenapa jatuh 1? Karena istisna yang kedua itu sahih, maka kembalilah dia ke awal kalam. Nah, anti tolikun salasan ila sintain. Mana istisna kedua? Ila sintain. Mana istisna pertama? Ila salasan. Nah, ila salasan anti tolikun salasan ila salasan itu jadi yalwu, sia-sia. Ketika sia-sia masuklah istisna yang kedua, ila sintain. Itu istisna yang sah. Maka kamu jatuh talak 3 kecuali 2, hasilnya 1. Atau kata suami begini, anti tolikun khamsan ila salasan, kamu jatuh talak 5 kecuali 2, kecuali 3. Pasintan jatuh 2. Wakilah salas, pendapat yang kedua bilang jatuhnya 3. Nah, kenapa jatuhnya 3? Li'an i'tibaran lil istisna 'anil mafhuz li'annahu lafzi. I'tibaran lil istisna'i 'anil minal malfuz li'annahu lafzi.
Kenapa pendapat pertama mengatakan jatuhnya 2? Karena yang diperhitungkan dalam istisna itu dari yang dilafazkan. Karena sesungguhnya istisna adalah lafaz. Pendapat kedua yang mengatakan jatuh 3, jatuh berapa tadi? Jatuh 3 kila minal mamluk. Yang diperhitungkan dalam istisna adalah yang dimiliki. Paham tidak sih? Anti tolikun khomsan, kamu jatuh talak 5. Kecuali 3. Berapa sisa? 2. Pendapat mengatakan 2, dia ngitungnya malfuz. Dilafasin 5, dikecualiin 3, sisa 2. Pendapat kedua kenapa mengatakan jatuh talak 3? Karena dia melihat mamluk. Berapa hak talak suami? 3. Ketika suami bilang kamu saya jatuhkan talak 5, maka seolah-olah dia mengatakan kamu saya jatuhkan talak 3. Karena yang 2 itu nggak sah, karena nggak dimiliki. Yang dimiliki kan 3, berarti jatuh 3. Kecuali 3, terjadilah istighraq dalam istisna, jatuhlah talak 3. Itu kila salah. Itu kenapa pendapat kedua katakan jatuh 3, karena yang diperhitungkan bukan malfuz tapi mamluk. Haknya berapa? Atau suami bilang anti tolikun salasan illa nisfa talqatin, kamu saya jatuhkan talak 3 kecuali setengah satu talak, kecuali setengah, maka jatuhlah 3 menurut pendapat sahih. Kenapa jatuh 3? Karena dikecualikan setengah. Dia jatuhkan talak 3, dikecualikan setengah, sisa berapa? 2,5. 2,5 itu kembang lagi dia menjadi 3, karena yang setengah akan sempurna menjadi 1. Takmilan linisfil baqi ba'da istisna, karena menyempurnakan setengah sisa setelah istisna. Setelah dikecualikan sisa talak 2,5, setengah itu disempurnakan jadi 1, jatuhlah talak 3. Wakila, pendapat kedua jatuhnya 2. Kenapa jatuh 2? Karena yang disempurnakan adalah setengah mustasna, bukan setengah mustasna min, tapi setengah mustasna. Mana mustasna? Kalimat setelah ilah. Apa dikatakan? Setengah talak. Kalau katakan setengah sempurna jadi 1. Nah, 3 kecuali 1, jatuhlah 2. Walau qala, kalau berkata ya suami anti tolikun insyaallah au illam yasha'illah, kamu jatuh talak jika mengkehendaki oleh Allah, atau jika tidak mengkehendaki oleh Allah, tolakaki akan mentalakmu. Wa qasada ta'liq, dan dia bermaksud mentaklik talak, lam yaqa'id talak, tidak jatuh talak. Kalau pakai insyaallah maksudnya ta'liq. Li'anna al-mu'allaq alaih min masyiatillah, karena sesungguhnya mu'allaq alaih, tempat menggantungkan talak itu masyiatillah atau adamiha, tidak ada masyiatillah, itu ghairu maklum, tidak bisa diketahui. Memang kamu tahu Allah berkehendak menceraikan istrimu, kan tidak? Wa li'anna al-wuqu'a bi khilafil masyiatillah muhal, dan karena sesungguhnya perkara yang terjadi berbeda dengan masyiatillah itu mustahil. Kalau ada terjadi berbeda dengan kehendak Allah itu mustahil. Maka ketika kita katakan tidak jatuh, itulah kehendak Allah, talaknya tidak jatuh. Memang ketika kita katakan tidak jatuh, itu bukan kehendak Allah? Hah? Ketika orang mengatakan anti tolikun insyaallah, jatuh nggak talak? Tidak. Apakah itu masyiatillah?
Pasti masyiatillah. Gak ada perkara yang tidak terjadi tanpa masyiatillah. Jadi pikir campur tauhid. Ya fikih ke nahwu, fikih ke tauhid. Wa qala sahibul talkhis bi wuqu' fi tsaniyah. Berkata pengarang kitab talkhis, jatuh talak pada yang kedua, yaitu kalimat illam yasha'illah. Li'annahu rabatal wuqu' bima yudadduhu min adami masyiatillah. Karena sesungguhnya suami itu mengikat jatuh talak dengan sesuatu yang berlawanan akannya, yaitu dari tidak dikehendaki oleh Allah. Nah, jika tidak dikehendaki oleh Allah, bahwa kamakal, maka dianya suami sama dengan apabila dia mengatakan anti tolikun tolakan la yaqau alaiki. Kamu jatuh talak akan satu talak yang tidak akan terjatuh di atasmu. Nah, itu sama begitu. Kamu jatuh talak akan satu talak yang tidak akan terjatuh di atasmu. Kemudian menjaga yang musanaf dengan qasad ta'liq dari qasad tabarruk dengan menyebut nama Allah, maka jatuhlah talak. Anti tolikun insyaallah. Apa maksud tidak jatuh talak? Maksud saya tabarruk biar diberkahi oleh Allah, jatuhlah talak. Wa kaza yamna'u ta'liq bil masyiah in iqada ta'liq. Begitu juga terlarang mentaklik dengan kehendak Allah akan terakatnya ta'liq, seperti anti tolikun inda khatid daro insyaallah. Kamu jatuh talak jika kamu masuk ke rumah insyaallah. Nah, maka mentaklik dengan masyiah itu menghalang terakatnya taklik. Mana taklik di sini? Masuk rumah. Walaupun istrinya masuk rumah, tetap tidak jatuh talak, terhalang oleh kalimat insyaallah. Kalimat insyaallah itu namanya taklik bil masyiah. Nah, ketika kalimat ditaklik dengan masyiah, maka dia akan menghalang walaupun talak itu ditaklik dengan yang lain, yaitu inda khaltid daro. Begitu juga taklik melarang terakatnya itskin, pemerdekaan budak. Anta hurrun insyaallah, maka budaknya enggak merdeka kalau maksud dia taklik. Juga menghalang oleh taklik akan terakat sumpah, seumpama wallahi la af'alanna kadza insyaallah. Demi Allah sungguh benar-benar saya akan buat hal itu insyaallah. Maka dia tidak wajib membuatnya karena ada insyaallah. Insyaallah juga menghalang terakatnya nazar, seumpama lillahi alayya an atasaddaqa bi mi'atin. Hak Allah terhadapku aku bersedekah 100 insyaallah. Maka nazarnya enggak wajib ditunaikan. Karena kalimat insyaallah menghalang terakatnya nazar. Dan begitu juga setiap tasarruf. Selain apa yang telah disebutkan tadi seperti jual beli dan yang lain-lainnya, itu tidak terakat kalau kita kasih insyaallah di ujungnya dengan niat taklik. Nah, dengan niat taklik. Walau qala jika berkata ya suami ya talik insyaallah, waqa'a fil aswajatu ya talak, menapa asal karena memandang kepada surah nida, bentuk ya nida, bentuk memanggil yang memberitahukan dengan hasilnya talak ketikanya nida ya tolik. Berarti dia telah memanggil istrinya wahai wanita yang jatuh talak. Berarti sudah terjatuh talaknya ketika dia memanggil, baru ada kalimat insyaallah.
kalimat insya Allah tidak mampu menghalang jatuhnya talak, sehingga kalau kata-kata ya talik insya Allah waqa'a fil asl, jatuh tolaknya langsung. Walhasil la yu'allaku bil masyiah, kesimpulannya talak itu tidak ditaklid dengan masyiah karena sudah terjadi. Wasani la yaqamu, pendapat kedua tidak jatuh ya talak karena memandang kepada annal makna binida insya'at talak, karena maksud dengan panggilan itu melahirkan talak. Maksud kata-kata ya talik itu mengeluarkan talak, dan dia masih menerima taklik dengan masyiah. Maka kalau ditaklik dengan masyiah, talaknya tidak jatuh. Au qala anti taliqin illa ayyasha Allah. Jikalau berkata ya suami anti talik, kecuali bahwa dikehendaki oleh Allah akan talak. Anti talik illa ayyasha Allah, maka tidak jatuh ya talak menurut pendapat asal, karena istisna masyiah itu mewajibkan terbatas wukuf, terbatas terjadi pada ketika tidak ada masyiah. Nah, karena istisna masyiah yaitu illa insya Allah atau illa ayyasha Allah, itu mewajibkan terbatasnya jatuh talak di saat tidak ada masyiah. Bermula demikian itu sama dengan taklik dengan adamil masyiah. Waqad taqaddama lahu, sungguh telah terdahulu baginya taklik dengan adamil masyiah, yaitu la yaqa'ut talaqu fihi, tidak jatuh talak padanya taklik dengan adamil masyiah. Paham taklik adamil masyiah? Contoh di awal kan ada dua itu, anti talikun insyaallah atau anti talikun illam yasa'illah. Illam yasa'illah itu namanya taklik bi adamil masyiah. Wasaniya kamu, pendapat kedua jatuh talak li'annahu awqa'ahu, karena sesungguhnya suami telah menjatuhkan talak. Wa ja'alal mulakhis anhu, wa ja'alal mukhallis anhu masyiah wa hiya ghairu makluma fala yasulul khalasu, dan menjadikan ia suami akan mukhallisa yang membebaskan darinya talak adalah masyiah, kehendak Allah, dan dianya kehendak Allah itu tidak diketahui, maka tidak hasillah khalas, tidak hasillah pembebasan talak. Wallahu a'lam. Faslun syakka fi talakin. Subhanallah wa bihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.